Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas nanti memberi kita tambahan ilmu. Dan kalau kita memperoleh ilmu, mudah-mudahan kita punya semangat untuk menerapkan. Karena orang Islam yang baik selalu belajar dan selalu menerapkan apa yang dipelajari. Itu apa yang ada di dalam pelajaran surat Al-Fatihah. Orang yang selalu belajar dan menerapkan pelajarannya itu termasuk alladzina an'amta alaihim. Orang yang mau belajar tetapi tidak mau menerapkan itu termasuk ad-dhalin, yang sesat. Dan orang yang kepingin bekerja atau kepingin beribadah tetapi tanpa ilmu itu termasuk al-maghdubi alaihim. Oh, mohon maaf, terbalik ya. Orang yang tidak mau belajar tapi kepingin praktek, kepingin beribadah tanpa belajar, tanpa ilmu, itu ad-dhalin, orang sesat. Sedangkan orang yang belajar, punya ilmu tetapi tidak mau memakai, tidak mau melaksanakan, itu orang yang al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang alladzina an'amta alaihim, yang diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu orang yang selalu mau belajar dan setelah belajar kita menerapkan itu. Saya terima kasih diberi contoh di sini. Mohon maaf ini Pak Toha. Jadi ilmunya kan sudah banyak sekali, tapi masih saja mau hadir. Ini mudah-mudahan ini memberi contoh kepada kita. Pokoknya kita belajar terus sampai akhir hayat. Nah, pada minggu lalu, pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang motivasi. Ya. Motivasi adalah dorongan bagi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka mencapai suatu target atau suatu tujuan. Oleh karena itu, perbuatan kita itu dinilai dari tujuannya apa. Kita makan, nilai makan itu tergantung pada tujuan makan itu untuk apa. Kalau makan itu ya, jadi tujuan itu dalam bahasa Arabnya namanya niat. Oleh karena itu, value atau nilai perbuatan seseorang tergantung. Karena yang semua saya unmute, Pak. Oh begitu. Pak Riksa mohon dibuka anunya. Oh. Speakernya. Yang lain di mute, Pak Riksa sendiri. Saya. Iya. Bisik. Tuh Pak Riksa, sebentar ya. saya. Sudah. Ya. Oke. Jadi saya ulang. Motivasi adalah dorongan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau suatu target. Nilai perbuatan itu dilihat dari tujuannya apa. Tujuan itu bahasa Arabnya adalah niat. Oleh karena itu, apakah kita ketika berbuat sesuatu ada pahalanya atau tidak tergantung niatnya. Sebaliknya, apakah perbuatan kita itu ada tujuan jahat atau tidak? Nah, kalau perbuatan itu ada tujuan jahat, maka perbuatan itu meskipun kelihatannya baik, itu menyebabkan dosa. Ya, jadi kita pegang niat itu. Cuma kalau saya bilang niat begitu, saya khawatir disalahfahami. Yang namanya niat itu, oh kalau mau makan harus baca nawaitu dan seterusnya. Seperti kalau sholat, usolli. Kalau mau puasa, nawaitu shoma godin. Nanti dianggap niat itu adalah ucapan itu atau kata-kata semacam itu. Nah, niat itu meskipun tidak di spell out, tidak diucapkan, itu yang membawa value dari perbuatan tadi. Kemarin sudah kita kutip kalau nggak salah sabda Nabi yang dikutip oleh Umar bin Khattab, bahwa semua amal itu tergantung pada niatnya.
Rasulullah memberikan contoh. Misalnya orang yang hijrah, pindah dari Makkah ke Madinah. Kalau niatnya itu dalam rangka ngubur pacarnya, kalau dalam rangka ngubur pacarnya hijrah, aku juga hijrah supaya nanti bisa bersama dengan dia, maka dia akan berhasil menikahi wanita itu. Orang yang ketika hijrah itu niatnya memperbaiki nasib ekonomi, ya nanti dia di tempat yang baru dia akan mendapatkan perbaikan ekonomi. Tapi kalau orang perginya ke Madinah itu dalam rangka mencari ridho Allah dan Rasulnya, maka nilainya itu juga nilai ibadah yang akan diberi pahala oleh Allah. Oleh karena itu kita mesti setiap hari membenahi niat kita. Kita cek ketika kita melakukan sesuatu itu niatnya apa, tujuannya apa. Nah, niat itu tidak boleh ganda. Niat itu harus satu. Kalau ganda nanti Allah tidak mau. Allah itu kan Maha Esa, dan Allah itu satu-satunya yang menciptakan dan mengatur kita. Menurut Rasulullah, Allah itu mudah cemburu kalau disekutukan. Nah, sekutukan itu berarti di-sharing. Nah, sharing misalnya saya punya roti, saya bagi berdua sama Bu Naindra. Itu sharing. Ya. Kalau kita beramal niatnya satu untuk mencari ridho Allah, yang kedua untuk kepentinganku, itu berarti sharing. Puasa Senin Kemis mencari ridho Allah atau mencari pahala, plus biar kurus. Kurus itu kepentinganku, itu namanya sharing. Itu Allah tidak suka kalau ada sharing semacam itu. Pokoknya tujuan jangan dicampur, hanya untuk Allah. Itu dalilnya kita ambil dari surat Al-Lail ayat 19 dan 20. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Teksnya bisa dimunculkan Bu Mia atau Bu Nuni, teksnya si PowerPoint. Pak, saya aja Pak, saya aja biar cepat. Oh iya, PowerPoint-nya. Ya, nggak mau biar cepat. Ya, PowerPoint-nya bisa dikeluarkan yang nomor 3. Ya. Nah, sekarang pagi ini kita coba lebih fokus kepada bagaimana memurnikan motivasi itu hanya untuk Allah. Karena menurut ayat yang saya baca tadi, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Tidak ada suatu sedekah bagi seseorang yang akan dibalas, yang akan diberi pahala, kecuali kalau niatnya hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Nah, itu kan berarti kalau kita melihat perilaku kita selama ini, jangan-jangan selama ini kita nanti mendua. Kita kan suka terpengaruh oleh pepatah kita bahasa Indonesia, sekali dayung dua pulau. Itu boleh kita pakai dalam kehidupan sehari-hari yang tidak ada hubungan dengan ibadah atau ujung-ujungnya nanti ibadah. Kalau kita misalnya membiasakan seperti itu, nanti kita akan kejebak menyekutukan atau sharing tujuan kita tidak hanya untuk Allah tetapi juga untuk yang lain, termasuk untuk diri kita sendiri. Ya. Apa saja? Itu tadi contohnya sedekah. Contoh yang lain ya puasa. Contoh yang lain misalnya sholat. Aku mau sholat jamaah ke masjid supaya orang-orang tahu bahwa saya ini orang Islam. Nanti jamaah di masjid itu kalau pemilihan kepala daerah biar memilih saya. Itu sudah ganda. Kalau ganda Allah tidak akan mau menerima. Pagi ini mari kita coba bagaimana sih kita bisa memurnikan motivasi atau niat hanya
untuk Allah semata. Pemerintah Allah untuk kita mengabdi dengan memurnikan tujuan hanya untuk Allah, itu bisa kita baca di surat Al-Bayyinah, surat 98 ayat 5. Ya, perintah Allah hanya satu, yaitu mengabdi kepada Allah. Ya, ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah, mereka itu termasuk kita. Tidak diperintah kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah dengan memurnikan niat hanya untuk Allah. Dengan kecenderungan ke situ, hunafa, secara kecenderungan atau lurus. Termasuk pengabdian kepada Allah itu mendirikan sholat, menunaikan zakat. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Nah, kalau kita ilustrasikan, itu seperti gambar berikut ini. Ya, di gambar berikutnya kita ilustrasikan bahwa diklik lagi, diklik lagi, Ina. Kita sebut betul-betul ikhlas atau murni dalam rangka mengerjakan sesuatu, termasuk pelayanan masyarakat bila kita fokus melakukannya hanya untuk mencari ridho Allah, karena pamrih itu hanya diharapkan dari Allah. Jadi meskipun pekerjaan sosial, kalau pekerjaan sosial itu ditujukan untuk mencari ridho Allah, ya akan dapat pahala. Tapi kalau itu dalam rangka yang lain, misalnya yang saya lakukan ini insya Allah termasuk pelayanan masyarakat, ya. Kalau saya ketika melakukan ini dengan tujuan supaya saya menjadi terkenal, itu berarti sudah bukan karena Allah. Ya, kalau kita itu ingin terkenal, misalnya nanti kalau pesertanya hanya sedikit kita kecewa, itu indikasi tujuannya ingin terkenal. Atau misalnya ingin mendapatkan penghasilan, nah itu sudah belok. Ya, kalau kita mau murni, tujuannya hanya satu, yaitu dalam rangka mencari ridho Allah. Itu bisa diklik lagi, Ina, supaya gambarnya ini klik lagi. Jadi kita setiap hari itu melakukan aktivitas itu ibaratnya berjalan. Perjalanan kita harus menuju ke satu jalan, yaitu mencari ridho Allah. Kadang-kadang ada godaan, bintang itu godaan. Nah, seringkali kita ketika ada godaan, kita belok ke situ. Diklik lagi. Diklik lagi. Nah, ini. Ada daya tarik yang bintang itu. Ya, bintang itu, saya kasih bintang itu kemilauan yang menarik. Ya, diamond itu kan berkilau, itu memberi daya tarik. Nah, suka-suka kita terus belok ke sana. Misalnya bekerja sehari-hari, tujuannya untuk melaksanakan tugas dari Allah, yaitu mencari nafkah untuk keluarga. Allah memerintahkan seseorang laki-laki yang punya istri, punya anak, harus memberi nafkah kepada mereka. Terus ketika berangkat bekerja, aku bekerja ini dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah. Oke, fine. Tapi ketika kita bekerja, suka kita melihat peluang-peluang. Wah, ini ada peluang lagi nih. Wah, ini ada peluang lagi nih. Dengan adanya banyak peluang, itu lalu duit kita menjadi lebih banyak. Ketika duit lebih banyak, wah enak ya duit banyak. Kita mau beli apa-apa saja bisa. Beli baju tinggal pilih. Nggak usah mikir duitku cukup apa enggak. Pokoknya penting aku seneng ini. Beli mobil juga begitu, yang penting aku senang. Nah, belok ke arah kesenangan. Kesenangan itu kepentingan pribadi. Lalu
kita nggak terasa, lalu drifting itu pelan-pelan perjalanan kita itu belok. Yang semula mencari nafkah itu dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah, kemudian belok untuk mencari kesenangan, untuk mencari kenikmatan dan sebagainya, atau untuk mencari pengaruh. Nah itu hati-hati, jangan mudah tergoda. Kemudian contoh yang lain itu kalau kita memberi makan kepada orang. Ini kalimatnya jelas di surat Al-Insan. Orang yang tulus itu ucapannya semacam ini. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan mereka, orang mukmin yang baik, memberi makan kepada orang miskin, makanan yang diberikan itu yang disukai. Bukan karena tidak suka kemudian dikasihkan, justru yang disukai diberikan kepada orang miskin, kepada anak yatim, bahkan juga kepada tawanan perang. Tawanan perang itu kan musuh yang memerangi kita, yang punya niat untuk membunuh kita. Tapi begitu dia menjadi tawanan kita, itu di bawah tanggung jawab kita, kita memberi makan kepada mereka, itu dapat pahala. Ya, kadang-kadang kita dengar cerita ada tahanan, tahanan politik ditaruh di satu tempat, tidak dikasih makan 1 hari. Wah, itu menyiksa. Kita orang Islam nggak bisa, kita harus memberi makan. Nah, ketika kita memberi makan kepada siapapun, termasuk kepada musuh ini, itu innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi kamu makan ini hanya karena mencari ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dari kamu dan tidak mengharapkan terima kasih dari kamu. Ya. Ini kalau kita mau ngecek itu memberi makan, kalau zaman dulu ada perang. Dalam perang itu ada tawanan perang. Tawanan perang itu adalah musuh. Kepada musuh kita mau nggak memberi makan? Nah kalau kita sehari-hari ini, kita kalau memberi makan kan kecenderungan kita berikan kepada orang yang kita sukai. Aku misalnya umpamanya ini Bu Naindra nih. Bu Naindra itu sama Mbak Yul itu kan lengket seperti kakak beradik. Hanya untuk Mbak Yul saja, atau Mbak Yul hanya untuk Bu Naindra saja. Yang lain tidak. Nah, ini kita latihan. Coba kepada orang yang kepada kita suka sinis, kita kasih. Ya. Kadang-kadang orang itu suka resek sama kita kasih. Untuk ngetes diri kita sendiri, aku bisa nggak melakukan ini hanya karena Allah. Dia tidak terima kasih, biarin. Udah dikasih tetap aja ngomel-ngomel, biarin aja. Urusan dia tidak terima kasih itu bukan urusanku, tetapi itu urusan Allah. Itu semata-mata urusan dia terhadap Allah. Aku tidak punya kepentingan itu. Kepentinganku hanya karena aku diperintah oleh Allah, aku melaksanakan ini, aku mengharapkan ridho dari Allah. Nah, jadi memurnikan. Nah, memurnikan itu apa? Memurnikan itu ya namanya murni itu ya hanya satu. Kalau gambaran air yang jernih itu murni. Kalau kita masukin setetes susu, setetes saja, itu sudah tidak murni lagi. Jadi kalau kita niatnya karena Allah plus sesuatu sekecil apapun, itu sudah tidak murni. Kita lihat fenomena kehidupan berikut ini, ya. Gambar berikutnya, Nina, ini fenomena kehidupan. Kita cek apakah kita juga seperti ini. Ya, ada 2 orang laki-laki, 2 orang laki-laki dan perempuan saling tertarik. Nah karena saling tertarik, lalu terus kemudian mereka bikin janji mau nikahlah mereka. Setelah mereka nikah, lalu mereka punya anak, mereka senang sekali. Umumnya apalagi anak pertama, Masya Allah itu suka sekali. Ini ada gambar yang kelihatan bahwa mereka itu senang. Terus kita didik.
Ketika kita didik, kita bisa melihat bahwa oh, ternyata anakku ini cerdas. Kebetulan aku punya uang. Lalu terus aku sekolahan yang bagus. Bila perlu sekolah luar negeri. Kenapa? Ini kan kita hidup di masa globalisasi. Nah, ini selama ini kita menganggap kita hidup dalam era globalisasi. Tapi ada yang mengatakan globalisasi gagal. Buktinya ini COVID. Nanti habis ini arahnya adalah deglobalisasi. Kita nanti akan masing-masing fokus ke negara kita sendiri-sendiri. Oke, itu fenomena yang akan datang, itu kita hanya menerka saja. Tapi selama ini kita merasakan ini masa globalisasi. Kita bisa bekerja di negara lain dan orang lain bisa bekerja di negara kita. Kalau kita tidak improve our capability, kalau kita tidak meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kita, maka kita akan kalah bersaing. Ada pekerjaan yang mengerjakan orang Eropa. Ada pekerjaan, ada tugas yang mengerjakan orang Cina. Terus ada orang mana-mana. Nah, kita negara memberi batasan. Yang orang asing boleh bekerja di negara kita untuk jenis pekerjaan yang kita sendiri tidak bisa melaksanakan. Tetapi kalau globalisasi itu makin terbuka, maka ada kemungkinan buruh ngecat saja juga orang asing. Kalau kita tidak mempunyai kemampuan yang lebih, maka kita bisa kalah dengan orang-orang asing itu. Lalu terus kita mendidik anak kita di sekolah yang bagus, bila perlu sekolah luar negeri biar pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Jerman. Supaya apa? Mereka nanti bisa bekerja dengan baik, dengan penghasilan yang besar. Pada saat itu saya makin tua. Ketika saya makin tua, saya tidak bisa apa-apa. Terus kita berharap nanti numpang hidup pada anak. Ya karena kita makin tua, makin lumpuh, dan juga kita mau melamar pekerjaan tidak ada yang menerima. Terus oleh karena itu, anak adalah tumpuan harapan bagi orang tua untuk masa depan di masa kita tidak bisa bekerja. Jadi ketika mendidik anak, itu dianggap anak ini investasi untuk aku petik di hari tua. Coba fenomena ini fenomena yang ikhlas murni karena Allah atau bukan? Ya. Kalau agak susah baca itu, di gambar berikutnya itu ada ilustrasi. Ya. Anak adalah harapan bagi suami istri di hari tua. Suami istri punya anak, lalu anak itu dirawat dan dididik sebagai investasi. Kalau namanya investasi, maka nanti ketika anak itu menjadi sarjana, profesional, lalu penghasilannya banyak, itu kita lalu bisa menumpang hidup. Jadi hasilnya adalah uang dan prestis. Uang, anak saya gajinya 200 juta sebulan. Prestis, wah anakku jadi insinyur, anakku jadi dokter, anakku PhD kerjanya di sana. Banyak orang yang bangga karena anaknya itu pendidikannya tinggi. Apakah cara hidup yang semacam ini termasuk ikhlas, termasuk memurnikan niat atau memurnikan motivasi hanya untuk mencari ridha Allah? Ya, ini karena kita tidak tatap muka langsung, saya tidak bisa menjawab mengharapkan jawaban yang langsung, dan kalaupun di Zoom oleh administrator itu di mute, ya. Tapi jawabannya jelas bahwa ini boleh dibuka kok Pak kalau mau jawab. Oh iya, kalau mau jawab silakan. Jadi cara seperti ini kan lazim dilakukan oleh kebanyakan orang. Nah, kalau itu lazim dilakukan oleh banyak orang, berarti selama ini kita ini hidup ini hanya ngalir aja.
Nggak ada perencanaan yang benar berdasarkan keimanan. Oleh karena itu kita perlu membangun keikhlasan dalam kehidupan ini. Bagaimana cara membangun keikhlasan? Saya sudah diingatkan oleh istri saya, waktu tinggal 5 menit. Mudah-mudahan 5 menit bisa. Begini, kita hidup ini mesti bergantung kepada sesuatu. Ada orang yang pandangannya pendek. Pandangan pendek itu menggantungkan hidupnya pada sesuatu yang kelihatan mata, yang dihadapi sehari-hari. Dan kita mengakui bahwa kita itu hidup itu sangat lemah. Tanpa ada nasi kita udah kelimpungan. Misalnya saya suka pergi ke luar negeri dengan rombongan, terus disuguhi makanan. Pernah waktu itu rombongan presiden di Meksiko. Meksiko suguhannya menurut saya itu enak dan lengkap, tapi tidak ada nasinya. Yang terjadi apa? Menteri luar negeri, Menko Ekuin, Menteri Perdagangan pada nggak kelihatan. Loh, menteri-menteri kemana nih? Ternyata mereka keluar mencari restoran yang ada nasinya. Nah, saya karena waktu itu sudah membiasakan makan sayur tanpa dibumbuin apa-apa. Wah, saya menikmati itu. Ada asparagus, ada ikan yang mentah, ada ikan yang direbus. Nikmat sekali begini kok ditinggalkan. Nah, ini karena ketergantungan kita kepada makanan tertentu. Nah, kita jangan menyandarkan hidup kita pada itu. Kita menyandarkan hidup pada yang menyediakan makanan itu, yaitu Allah. Misalnya lagi, banyak orang menyandarkan hidupnya pada perusahaan atau pada lembaga. Aku ini kerjakan digaji oleh pemerintah. Karena pemerintahnya partai A, aku nanti mesti nyoblos partai A. Terus ketika pemerintahnya ganti, karena pemerintahnya itu partainya B, ya aku harus nyoblos partai B. Karena aku makannya dari pegawai negeri. Padahal yang gaji bukan pejabat itu. Yang menggaji itu kan rakyat semua karena itu uang pajak. Tapi itu kan dipelintir oleh penguasa. Kamu kan siapa yang gaji? Mesti kamu memilih aku. Nah, itu kalau kita tidak bisa memurnikan sandaran hidup kita kepada sumber dari segala sumber, yaitu Allah, maka kita suka kejebak semacam itu. Ya, jadi memurnikan itu nomor satu, kita menyadari bahwa we are totally dependent on Allah. 100% kita bergantung pada Allah, maka apapun yang kita perhatikan adalah bahwa semua ini diatur oleh Allah. Itu kalau bahasa tauhidnya namanya rububiyah. Rububiyah itu dari kata Rabbun, yang mengatur, bahwa kita ini hidup diatur oleh Allah. Di gambarnya itu panahnya ke atas, ke bawah. Ya, ini kalau diklik lagi panahnya ke bawah. Ini rububiyah. Itu istilah tauhid. Yang kedua, karena kita ini dependent, bergantung 100% kepada Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Aku melakukan apapun hanya untuk Allah. Karena apa? Aku ini bisa hidup, kan nyawa ini dari Allah. Aku bisa makan makanan ini dari Allah. Maka makanan ini hasilnya harus untuk Allah. Kita punya rumah, yang rumah ini kita bisanya bekerja kan menggunakan akal dari Allah, menggunakan mata dari Allah, menggunakan tangan dari Allah dan sebagainya. Maka gaji yang saya peroleh ini yang sebenarnya yang layak menerima adalah yang memberi saya fasilitas. Kita kembalikan kepada Allah. Nah, itu inna lillah. Kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita kembali kepada Allah. Kembali itu bukan hanya kita dihidupkan oleh Allah, kemudian kalau kita mati nanti kembali kepada Allah. Bukan hanya itu. Sampai ke kehidupan sehari-hari. Aku makan ini dari Allah.
maka energi yang dihasilkan dari makanan ini harus saya olah untuk kembali berbakti hanya untuk Allah. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kita laksanakan sehari-hari. Setiap kali kita melakukan sesuatu itu begitu. Ya, misalnya belajar. Karena kita rajin belajar, kita jadi sarjana, terus kita punya ilmu banyak. Ilmu itu dari Allah. Maka kita kembalikan lagi kepada Allah, kita mengajar semuanya hanya untuk mencari ridho Allah. Ya, kita seringkali terbelok. Ilmu itu kita olah bagaimana supaya bisa menjadi duit. Jadi ilmu kita kembangkan, dikemas sedemikian rupa supaya dapat duit untuk kepentinganku. Nah, itu kita pola pikir kita, duit ini saya peroleh dengan kecerdasan dan tenaga, semuanya dari Allah, maka duit ini adalah milik Allah, maka aku akan memanfaatkan duit ini untuk kegiatan-kegiatan yang dalam rangka mengabdi kepada Allah. Nah, itu ada di surat Al-Ikhlas, Allahu Ahad, aku mengabdi kepada yang satu Allah. Allahu Samad, saya bergantung hanya kepada Allah. Ya, oleh karena itu ketika kita terapkan dalam kehidupan, ketika seseorang menikah, dia mesti menganggap bahwa suami atau istri adalah pemberian dari Allah. Karena istri ini adalah pemberian dari Allah, maka aku harus memperlakukan istri ini dengan sebaik-baiknya seperti yang dianjurkan oleh Allah. Tidak menyakiti istri, tidak menyengsarakan istri dan sebagainya. Begitu pula suami, istri mendapatkan suami, ini pemberian dari Allah. Aku mesti berperilaku yang sesuai dengan perintah Allah. Terus ketika suami istri memperoleh seorang anak, mereka beranggapan bahwa anak tersebut adalah pemberian Allah. Kalau itu pemberian Allah, berarti ada tugas dari Allah. Tugasnya apa? Mendidik anak ini supaya menjadi orang-orang yang mengabdi kepada Allah. Jadi ringkasnya, apapun yang kita terima, itu kita camkan bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Kalau itu pemberian dari Allah, maka itu berarti tugas dari Allah. Dalilnya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberi tugas atau tidak membebani tugas kepada seseorang siapapun kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, oleh karena itu kita misalnya ilustrasikan dalam gambaran ini bahwa apapun yang kita hadapi itu adalah pemberian dari Allah. Suami istri itu pemberian Allah. Kita kemudian punya anak, itu juga pemberian Allah. Maka anak ini adalah tugas dari Allah. Kita rawat dan kita didik. Targetnya sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia, di situ ada dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang paling bawah itu ada ayat, aku tidak menciptakan jin maupun manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah. Artinya, bayi ketika lahir, bayi itu manusia. Allah menciptakan manusia itu supaya mengabdi. Nah, kalau kita menjadi orang tuanya, ini berarti tugas bagi saya untuk mendidik agar anak ini menjadi pengabdi kepada Allah. Nah, kalau kita beranggapan semacam itu, maka kita ini ketika diberi Allah, maka itu tugas, dan pemberian oleh Allah itu berarti Allah mengangkat kita sebagai khalifah. Khalifah itu wakilnya Allah. Tolong khalifah di sini jangan dipolitisasi, ya. Jangan dipolitisasi. Ketika seorang wanita dia diberi anak, maka anak itu tugas dari Allah. Allah menjamin rizki manusia siapapun. Bayi belum bisa makan sendiri, belum bisa minum sendiri, belum bisa mandi sendiri. Seorang ibu memberi konsumsi dengan ASI. Ketika memberi ASI ini, dia mewakili Allah.
Allah menjamin kehidupan anak ini melalui ASI. ASI ini dari saya. Maka saya ini adalah wakil dari Allah di dalam menjamin rizki anak ini. Wakil di situ bahasa Arabnya khalifah. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari adalah kita khalifah. Khalifah di bidang masing-masing. Ketika kita menjadi suami, kita menjadi khalifah di rumah tangga itu. Kita mewakili Allah di dalam mengelola supaya rumah tangga itu hidup dengan baik. Dan kita lakukan semuanya karena mewakili Allah. Allah itu maha penyayang. Maka ketika kita mendidik dan merawat dan memberikan nafkah kepada keluarga, kita melakukannya semuanya itu berdasarkan kasih sayang Allah. Itulah sebabnya ketika kita melakukan apapun mesti mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah atau atas nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Saya kira sementara begitu. Istri saya sudah menegur, sudah kelewat 5 menit. Saya berharap ada komentar dari teman-teman. Bu Cici sudah ada di sini? Bu Cici sudah ada ya? Minta tolong Bu Cici kasih komentar Ibu. Bu Rika. Bu Cici nggak ada. Bu Cici Hamidah. Nina kayaknya udah ada Nina tadi. Kalau nggak Nina Insania ya Nina Maharsi bisa tuh. Nina Insania ada. Enggak, ini cari. Bu Cici, saya sudah kemarin sudah sudah minta sudah minta kepada Bu Cici. Dan Bu Nina. Kalau Bu Cici berhalangan, nah kita minta yang lain. Bu Cici ada kan ya? Ada kayaknya ya. Bu itu masih di mute ya. Baik. Ya silakan Bu Cici. Saya apa Bu Maharsi nih? Bu Cici dulu. Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya menambahkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Riza bahwa motivasi itu sudah tidak terlalu banyak kita bahas hari ini, tapi sebetulnya bahwa suatu perbuatan itu memang harus didasarkan dari niat, ya itu adalah salah satu awal dari motivasi, tapi juga perbuatan itu harus ikhlas. Nah, dalam psikologi itu sebetulnya ikhlas itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bentuk ketulusan dalam melakukan suatu perbuatan untuk orang lain. Tadi sudah dijelaskan ya Pak Riza contohnya. Kemudian bentuk kerelaan, yaitu penerimaan terhadap situasi yang dihadapi. Tadi ada contohnya ketika kita memberi sesuatu karena Allah, dia mau terima atau tidak, bagaimana penerimaan dia itu kita sudah nggak peduli, tapi kita melakukan itu karena semata-mata lillahi ta'ala. Ya. Kemudian ikhlas juga adalah suatu kondisi di mana orang yang ikhlas itu adalah orang yang telah memiliki konsep hidup yang berorientasi kepada Allah. Artinya bahwa segala perbuatan atau perilakunya itu semata-mata ditujukan kepada Allah, atau dalam hal ini istilahnya lillahi ta'ala. Ya. Nah, dari keikhlasan tadi itu buahnya sebetulnya di sini dalam pengertian dikatakan buahnya tuh sebetulnya berkah. Jadi kalau orang melakukan sesuatu dengan ikhlas, itu buahnya adalah keberkahan, baik keberkahan dalam ilmu yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki yang berkah, usia yang berkah. Jadi kenapa ada orang yang rezekinya banyak tapi tidak berkah? Itu kembali lagi kita harus introspeksi, mungkin ada hal tentang tidak ikhlasan. Jadi Allah sudah janjikan bahwa sesuatu yang ikhlas itu yang dilakukan pasti akan membuahkan satu keberkahan. Kemudian di sini ada beberapa aspek ikhlas ini.
di sini seperti yang dikutip dalam surat Al-An'am ya Pak Riza ya. Jadi Ya. Anda menambahkan bahwa sebetulnya perbuatan manusia itu harus ikhlas, karena ikhlas itu tidak hanya kehidupan dunia, tapi segala amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah melainkan dibarengi dengan ikhlas. Di sini dikutip ada satu surat, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Nah, itu adalah bentuk bahwa semua itu harus didasarkan pada keikhlasan. Ya, lillahi ta'ala, tujukan semua kepada Allah. Nah, di sini ada aspek ikhlas yang penting, Pak, bahwa kita melakukan sesuatu itu harus secara ikhlas, karena ikhlas ini begini, sebagai hamba Tuhan itu kita harus mengakui kelemahan diri, ya, kelemahan diri, kemudian kita memiliki tugas mengabdi, sehingga kita tidak pantas untuk sombong, ya, atau merasa tinggi baik secara interpersonal maupun sosial. Ya, jadi kalau orang ikhlas tuh ya dia harus merasa bahwa saya ini hamba Allah, bahwa saya ini mengakui saya punya kelemahan, kalau saya bisa memberinya sedikit, ya itu adalah memang kemampuan saya. Ya. Kemudian dalam ikhlas juga terkandung ada motif transendal. Ya. Di sini motif transendental itu adalah terkait dengan perilaku yang ditujukan untuk keikhlasan yang dilanjutkan dalam perilaku yang baik. Ya, jadi bahwa itu sesuatu itu harus dimotivasi, harus didasarkan pada motivasi yang ikhlas. Itu namanya motif transendental. Kemudian dalam ikhlas juga terkandung ketiadaan superiority feeling. Jadi kita nggak boleh melakukan suatu ikhlas itu kalau kita akhirnya hanya untuk pamer, untuk sombong. Ya, jadi makanya harus tidak boleh ada superiority feeling. Kemudian yang terakhir, kalau ikhlas itu harus punya pengendalian diri yang baik. Karena kalau orang tidak memiliki pengendalian diri yang baik, maka itu akan merusak perilaku kita yang menuju ke keikhlasan. Jadi intinya bahwa segala sesuatu itu yang kita lakukan harus semata-mata karena Allah, itu namanya lillahi ta'ala. Jadi pengendalian diri termasuk ketika kita memberikan orangnya nggak terima kasih, malah menjelekkan kita. Nah, kita nggak perlu merasa sedih, nggak perlu merasa marah, karena ikhlas aja. Kalau kita udah ikhlas ya, apapun resiko kita serahkan aja pada Allah, bukan pada manusia. Mungkin itu Pak Riza yang hanya menambahkan tadi yang sudah dibahas. Ya, terima kasih. Itu dengan begitu ikhlas itu membuat kita tenang. Apakah orang terima kasih atau tidak, orang itu berubah sikap atau tidak, itu kita tetap tenang saja. Artinya jiwa kita menjadi kokoh, tidak dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Begitu ya Bu Cici ya? Iya. Karena memang niat kita adalah lillahi ta'ala. Ya, jadi niatnya memang karena Allah. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ini saya senang sekali. Ini ada Bu Rohani, dosen di Bandung. Ada Lena dari Palembang ya. Ada teman-teman di Masjid Syuhada. Ini ada Pak Tajuddin, Putri, dan Pak Yuswil, dan ada Bu Mutiah ya. Bu Mutiah Salamah ya, alhamdulillah. Baik, saya minta lagi kepada Bu Maharsih. Coba Bu Maharsih ditambahi Bu, biar kita makin kaya pemahaman kita. Bu Nina, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya dari Bu Cici udah cukup lengkap kok Pak. Rasanya saya tidak perlu menambahkan. Enggak, misalnya cara pelaksanaannya, dan misalnya kalau kita gagal di dalam melakukan ikhlas, resikonya apa? Jadi kan Ibu bidangnya kan klinis nih. Jadi kalau misalnya ada orang tidak bisa melakukan
ibadah atau tindakan apapun secara tulus hanya karena Allah, maka perasaan buruk apa yang dia rasakan. Nah, itu kan penyakit hati kan, penyakit jiwa. Nah, ini cocok ini untuk Bu Maharsi. Silakan Ibu. Ya memang apa yang dirasakan ketika kita tidak bisa menjalani dengan ikhlas tentunya sebenarnya kalau saya lihat kembali juga dulu kepada kondisi moralitas yang bersangkutan dulu sih Pak kalau menurut saya. Yeah. Karena meskipun katakanlah kita sudah berada di usia yang bisa dikategorikan dewasa gitu, akan tetapi perkembangan moralitas kita bisa jadi tidak sama. Nah, kondisi ini yang tentunya juga akan berpengaruh terhadap apa yang kita rasakan pada saat tadi kita tidak melakukannya dengan ikhlas. Kalau memang kita dari segi moralitasnya memang masih katakanlah setara dengan anak-anak gitu ya, yang memang masih lebih dipicu kalau tadi Bapak mencontohkan lebih pingin pujian dari orang, kalau kita bikin acara pingin banyak yang datang gitu, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, sudah pasti kegelisahannya ya kadarnya mungkin lebih Kecewa sebetulnya ya. Kenapa Bu? Ya, hasilnya kekecewaan sebetulnya. Ya, gitu. Akan tetapi sehingga juga mungkin untuk yang bersangkutan bangkit lagi juga menjadi lebih sulit gitu. Akan tetapi ketika kita memang berada pada level moralitas yang kalau di orang dewasa tuh ya yang sudah lebih ke nilai-nilai di dalam diri yang sudah terpatri dengan baik gitu ya, ke hati nuraninya, bagaimana dia berserah kepada yang Maha Kuasa, keikhlasannya itu sudah cukup cukup baik gitu Pak. Ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, recover-nya mungkin akan lebih cepat gitu. Jadi seberapa lama kita recover dari kondisi tersebut bisa jadi mencerminkan seberapa matang moralitas kita. Ini Bu Maharsi ini menarik nih pakai istilah matang dan dewasa tadi. Berarti anak-anak yang masih kecil itu belum bisa ikhlas dari bawaannya dia. Kalau ada orang sampai tua, sampai keriput kulitnya, sampai putih rambutnya, kok masih belum bisa ikhlas, berarti dia fisiknya tua, tetapi jiwanya anak-anak, begitu? Ya, moralitasnya. Anak-anak. Nah, jangan-jangan lebih banyak orang yang belum bisa ikhlas ketika sudah tua dibanding yang bisa ikhlas, begitu? Bisa jadi, jadi Pak. Ya, kalau begitu berarti jangan-jangan sebagian besar kita ini tua hanya umurnya saja, tetapi moralitasnya masih anak-anak semua, kebanyakan. Iya, bisa jadi begitu juga sih Pak. Boleh saya share sedikit ya Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Ini ada kebetulan sambil nyiapin materi, jadinya sambil buka PowerPoint. Mau ngajar jadi harus siap-siap terus sambil buka. Ini mungkin buat gambaran yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau ini saya mengambil satu teori perkembangan moral dari Kohlberg gitu. Ini kalau level 1 dan 2 itu memang disebutnya tahap prekonvensional. Itu tahap di mana harusnya terjadi pada anak-anak sebelum sebelum SD. Tapi kalau kita lihat di sini, ini faktornya jadi eksternal banget gitu yang mendorong kita melakukan sesuatu. Jadi betul Bapak, bisa jadi kita usianya 40, 50, tapi kita melakukan segala sesuatunya faktornya masih eksternal banget gitu. Jadi secara moral ya kita masih setara sama anak TK gitu. Bahkan mungkin ada anak umur 17 tahun yang tingkat moralitasnya bisa lebih matang daripada orang usia 40 tahun gitu. Kalau yang di tengah ini yang konvensional dan harusnya orang dewasa sudah berada di level post konvensional yang ada di sebelah kanan.
gitu sih Pak. Jadi makin ke kanan sekarang makin tidak lagi lebih terlepas dari unsur eksternal, terlepas dari unsur duniawi, harusnya seperti itu. Gitu. Ya kalau kayak di fenomena pandemi sekarang ini saja sebenarnya kita juga sudah bisa melihat level itu gitu. Mungkin ada yang pakai masker hanya kalau pas diomelin gitu atau ditegur, nah ya mungkin itu masih di level bawah gitu. Tapi ketika kita meyakini bahwa kita juga harus menjaga jarak supaya tidak menulari orang lain gitu, nah, itu mungkin levelnya sudah lebih tinggi. Mungkin itu aja Pak. Ya, bisakah kita ambil suatu kesimpulan sementara ya secara kasar bahwa sebagian kecil saja di antara manusia, baik orang Indonesia maupun bukan, orang yang mengaku Islam atau tidak, hanya sebagian kecil yang bisa ikhlas. Sedangkan ikhlas itu salah satu indikator kedewasaan seseorang. Nah, jangan-jangan kita itu masih termasuk yang mayoritas tadi. Maka, bagaimana kalau pagi ini setelah kita membahas ini, kita bikin komitmen. Bikin komitmen pada diri kita sendiri, umurku sudah banyak. Mungkin sudah mendekati akhir dari umur kita. Jangan sampai aku ini itu masih berjiwa anak-anak. Saya ingin dewasa, tetapi dewasanya ukurannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sudah bisa memurnikan semua tujuan perbuatan kita hanya dalam rangka mengabdi kepada Allah. Dengan begitu, maka jiwa kita akan menjadi kokoh. Orang yang semacam itu melakukan apapun hanya karena Allah. Dia tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk atau iming-iming. Sehingga dengan demikian, orang yang ikhlas hidupnya itu mempunyai kepribadian yang kokoh dan sekaligus merdeka. Ya. Dia merdeka karena dia tidak mudah didikte oleh omongan orang, tidak mudah didikte atau dipengaruhi oleh perilaku orang. Misalnya ada orang maki-maki, terus kemudian kita balas maki-maki. Ya, ada orang yang perilakunya buruk, suka maki-maki, kita kepancing menjadi orang yang maki-maki lagi. Loh, maki-maki kan tidak buruk, tidak baik. Jadi kelakuan saya menjadi buruk ketika ada orang lain berperilaku buruk. Ini berarti jiwa kita itu masih labil. Jiwa yang labil, ada orang mau marah-marah, mau maki-maki, mau memfitnah, jiwa kita tetap kokoh. Karena apa? Pegangan kita hanya satu, yaitu Allah. Gitu. Jadi bagaimana kalau saya mengajak, mari kita makin memurnikan niat kita, tujuan kita, hidup ini semata-mata hanya untuk Allah saja. Semata-mata untuk Allah itu pantas karena kita datangnya dari Allah, kita difasilitasi, semuanya dari Allah, maka semua kita kembalikan lagi kepada Allah. Dengan begitu, maka kita akan menjadi orang yang betul-betul tangguh di dalam menghadapi kehidupan. Bisa kita katakan begitu? Ada yang lain yang komentar atau mengajukan pertanyaan, ini masih ada waktu 6 menit. Kita mesti disiplin, 6 menit lagi kita tutup karena fasilitas Zoom ini akan dipakai untuk pelajaran atau perkuliahan di PPM. Silakan kalau ada yang komentar atau sharing atau bertanya. Bapak Ibu? Pasti boleh bertanya, Pak, Bu. Ya, mau tanya ke Bu Cici, tadi ada motif transcendental. Ya. Apakah itu, saya pernah dengar, itu katanya Maslow itu kan sampai 5. Yang itu dia mau meninggal, baru kerasa, oh masih kurang 1. Yang 1, bagaimana tanggung jawabnya kepada Tuhan katanya. Ya, Allah lah kalau cara Maslow. Apa benar gitu, Bu? Ini hanya konfirmasi pada ahlinya. Saya bukan ahlinya sih sebetulnya, Bu. Saya juga masih belajar ya. Jadi gini, Maslow itu motif yang terakhir itu sebetulnya aktualisasi diri. Ya. Dan orang itu bisa mencapai pada motif yang tertinggi, aktualisasi diri. Itu ketika dia bisa mengatakan inilah saya. Ya. Inilah saya itu bukan suatu kesombongan, bukan.
inilah saya, itu artinya bahwa saya ini dengan kemampuan saya, dengan keterbatasan saya, itu saya menjadi orang yang begini. Dan dia akan merasa bahagia ya, karena kalau orang sudah sampai aktualisasi diri itu orang sudah pada tahap yang apa ya, kalau bahasa orang pada tahap yang sudah mapan, sudah nggak butuh apa-apa lagi, karena semuanya sudah dia capai. Rumah tangga biasanya itu juga berhubungan dengan usia ya, paling tidak. Jadi rumah tangga sudah mapan, walaupun sudah pensiun, tapi kebutuhannya sudah nggak ada. Nah, sehingga dia mulai memikirkan dirinya sendiri dengan cara apa? Dengan dia mulai kembali ke Tuhannya. Jadi pada masa aktualisasi itu orang mulai mencari Tuhannya. Mungkin ibu bisa ngelihat kalau orang yang tadinya kerja nggak pernah ke masjid, nah setelah pensiun itu baru dia mencari majelisnya, ya kan, kayak kita ini baru sempat masuk ke majelis itu sebetulnya dalam rangka mencari aktualisasi diri saya, karena saya ini hamba Allah loh, ya. Jadi tadi benar bahwa kurang satu. Nah itu kalau di teori lain itu mengatakan spiritual intelligence yang paling tinggi, ya, bahwa kita ini makhluk Allah, maka kita tidak menjadi siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Maka disitulah rasa bersyukur, ya, rasa bersyukur. Ada rasa bersyukur, karena rasa bersyukur ini juga muncul ketika keikhlasan dia yang dia kerjakan sepanjang hidupnya, maka dia mendapatkan sesuatu yang barokah. Nah, kembali lagi ke barokah. Ada orang pensiun malah dapat sisanya sakit. Barangkali mungkin karena tadi proses keikhlasan yang kurang, kemudian sehingga malah jadi sisanya yang dapat. Ya. Sisa yang negatif, bukan yang positif, bukan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Nah, itu kaitannya dengan itu. Ya, jadi tadi motif transendental itu tadi menuju ke keikhlasan. Jadi motif yang dasar sebetulnya manusia itu punya, cuma kadang-kadang tidak disadari dan sehingga tidak dikembangkan. Salah pengertian, soalnya aktualisasi diri dalam pengertian yang level 5 Maslow itu seringnya saya bisa bermanfaat pada orang lain, saya menunjukkan akunya gitu lah. Ya, tapi ternyata lebih luas lagi menurut ya Bu ya, dan itu kayaknya klop banget dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Riksa. Oh iya, oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain, masih ada berapa menit? Iya, masih tinggal 2 menit ya. Ada lagi yang bertanya? Saya terima kasih Pak Tono. Pak Tono ikut hadir. Bagi Pak Tono ini sekarang lagi meneliti bahwa di seluruh dunia waktu sholat subuh itu terlalu cepat. Mungkin satu saat kita bisa bahas itu, nanti Pak Tono bisa mengemukakan itu. Ya. Ini ada Pak Mazwar, ada Pak Mazwar juga hadir. Alhamdulillah, terima kasih Pak Mazwar. Ada pertanyaan? Masih? Selamat Pak. Ya? Kalau Masih ada. Kalau tidak ada, kita akhiri. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, saya mohon izin masih membahas motivasi lagi. Kita nanti melihat benefitnya mana sih yang lebih memberi benefit. Orang yang niatnya semata-mata hanya karena Allah, dan orang yang niatnya karena yang lain. Termasuk ketika kita berbisnis, ketika berdagang. Kita berdagang niatnya karena mencari ridho Allah, atau niatnya mencari kekayaan. Mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih laris, dan sebagainya. Kita bahas insya Allah di Rabu yang akan datang. Mohon mudah-mudahan yang ahli psikologi masih bisa hadir lagi, Bu Cici dan Bu Maharsi. Syukur ada tambahan lagi dari yang ahli bisnis. Siapa nanti dari PPM, apakah Bu Reni atau Bu Mia, atau siapa saja yang merasa kompeten di bidang ini, nanti kita perkaya. Jadi saya berusaha akan membatasi diri bicara hanya maksimum 30 menit. Nah, tapi tadi kelewat 5 menit ya. Saya akan berusaha membatasi diri 30 menit.
Terus supaya ada masukan-masukan dari orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing sehingga bisa kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari. Begitu Bapak Ibu. Ini berhubung waktunya sudah jam 7.31, saya mohon maaf kita akhiri, tapi saya mengajak ya seperti tadi, mari kita menata hati kita, apapun yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah saja. Kita exercise setidak-tidaknya sampai Rabu yang akan datang. Nanti kalau ada yang punya pengalaman, oh saya alhamdulillah ada improvement di dalam hal ini, terus mau sharing bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan, pengaruhnya terhadap perasaan, itu kita akan senang sekali. Terima kasih, mudah-mudahan kita ketemu lagi Rabu depan. Ya. Masih doa dulu, Bapak biasanya kita mulai atau tutup doa Ya. dan nanti ada foto, masih ada foto ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari pagi ini ilmu yang bermanfaat. Berilah kami dorongan untuk selalu berusaha melaksanakan apa yang kami pelajari ini. Kami ingin menjadi orang yang betul-betul murni dalam berbakti, dalam berbuat apapun hanya untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Oleh karena itu bimbinglah kami, berilah kami arahan agar kami bisa menata hati kami dan ridhoilah kami. Jadikanlah kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah. Selama ini kami kurang fokus di dalam berbakti kepadamu. Oleh karena itu ampunilah kami semua kesalahan kami dan juga kesalahan bapak, ibu, kakek dan nenek kami. Jadikanlah kami nanti satukanlah kami besok kelak di dalam surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Foto bersama ya. Ya Rabbal alamin. Ya baik, terima kasih Pak Arisa dan kita akan foto bersama Pak.